Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu semangat dalam menjalani minggu ini ya. Dalam video ini, saya Marakonita Tila dengan NIM 20051214064 akan menjelaskan tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya. Selamat menonton. Sebelumnya, apa itu prosesor? Definisi prosesor. Menurut Erima Oneto, prosesor adalah otak dari sebuah komputer yang merupakan pusat pengendali komputer dan bekerja dengan dukungan komponen lainnya. Menurut Insinyur Sugiono, prosesor merupakan perangkat terpenting sebuah komputer, yaitu tenaga pelaksana sebuah eksekusi perintah atau program. Menurut Joharis Rasul dan Abdul Hamid, prosesor merupakan pusat eksekusi setiap perintah, baik yang berupa instruksi maupun data di dalam sistem komputer. Dapat disimpulkan bahwa prosesor adalah suatu perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Apabila tidak ada prosesor, maka komputer tidak dapat dijalankan. Prosesor mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Bagian terpenting prosesor. Ada 3 bagian terpenting dalam sebuah prosesor. Yang pertama, ALU, Arithmetic Logical Unit. Yang kedua, CU atau Control Unit. Dan yang ketiga adalah MU atau Memory Unit. Selanjutnya, generasi prosesor Intel. Generasi pertama yaitu Nehalem. Nehalem dirilis pada tahun 2010 yang merupakan mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk generasi pertama. Merupakan penerus arsitektur core awal yang mempunyai keterbatasan seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, tidak efisien, dan lain-lain. Nehalem menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan didukung dengan RAM DDR3. Nehalem memiliki kecepatan bandwidth 6,4 GB transfer dan memiliki clock speed 1,06 GHz sampai 3,33 GHz. Nehalem memiliki cache L1 64 KB, cache L2 256 KB per core, dan cache L3 4 MB hingga 12 MB yang digunakan bersama dengan semua prosesor core. Kelebihan yang dimiliki prosesor Nehalem adalah prosesor ini menggunakan teknologi hyperthreading yang dulu pernah ditinggalkan. Berikut adalah seri prosesor Intel generasi Nehalem. Generasi kedua yaitu Sandy Bridge. Generasi kedua yang diberi nama Sandy Bridge ini diperkenalkan pada tahun 2011. Generasi ini menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Didukung dengan RAM DDR3 1066. Generasi kedua ini menggunakan cache L1 62 KB dan 256 KB per core yang sama untuk cache L2. Akan tetapi ada perbedaan pada cache L3 yaitu 1 MB hingga 8 MB. Sedangkan untuk prosesor ekstrim dari 10 MB sampai 15 MB. Sandy Bridge memiliki kecepatan 1,6 GHz hingga 3,6 GHz. Kelebihan yang dimiliki prosesor Sandy Bridge adalah teknologi yang dimiliki Sandy Bridge membuat lebih praktis dan efisien dibanding generasi sebelumnya. Generasi ini dilengkapi dengan VGA dan GPU untuk pengolah grafis. Dan berikut seri prosesor Intel dari generasi Sandy Bridge. Generasi ketiga yaitu Ivy Bridge. Ivy Bridge dikenalkan pada publik pada tahun 2012 dengan menggunakan teknologi fabrikasi 22 nanometer. Arsitektur generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 1333
sampai DDR3 1600 RAM. Memiliki kecepatan 1,4 GHz sampai 4,1 GHz. Kelebihan Ivy Bridge adalah teknologi yang dimilikinya membuat prosesor generasi ketiga lebih efisien dan lebih cepat dari generasi sebelumnya dan didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Kekurangan Ivy Bridge adalah banyak mengeluarkan panas dibandingkan Sandy Bridge. Dan berikut adalah seri prosesor dari Ivy Bridge. Generasi keempat yaitu Haswell. Prosesor Intel generasi 4 ini diberi nama Haswell dan diperkenalkan pada publik di tahun 2013. Menggunakan teknologi yang sama seperti Ivy Bridge yaitu fabrikasi 22 nanometer. Memiliki kecepatan di atas 3,4 GHz dan didukung teknologi RAM DDR4. Haswell memiliki kelebihan, yaitu keunggulan utama dari generasi Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Hal ini disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Dan berikut adalah seri dari prosesor Haswell. Generasi kelima, yaitu Broadwell. Broadwell dikenalkan pada tahun 2015 dan menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dari generasi sebelumnya. Generasi Broadwell memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 versi 3 dengan 2 channel RAM yaitu DDR3L1333 atau 1600 RAM serta memiliki kecepatan 3,3 GHz hingga 3,8 GHz. Kelebihan pada Broadwell adalah lebih hemat daya. Intel mengatakan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam atau 1,5 jam. Untuk tampilan desain Broadwell lebih kecil, terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Dan berikut adalah seri dari generasi Broadwell. Generasi ke-6 yaitu Skylake. Generasi ke-6 yang diberi nama Skylake diperkenalkan pada tahun 2015 dengan menggunakan teknologi yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu fabrikasi 14 nanometer. Memiliki kecepatan 4,5 GHz dan didukung RAM DDR3 dan DDR4. Kelebihan prosesor generasi Skylake adalah, meski teknologinya sama, namun Skylake memiliki kecepatan 50% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Skylake mampu menekan pemborosan baterai karena menggunakan teknologi speed shift, serta mendukung penggunaannya untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K atau UHD. Dan berikut seri generasi dari Skylake. Generasi ke-7 yaitu Kaby Lake. Kaby Lake lahir pada tahun 2016 dan menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Pada dasarnya, Kaby Lake adalah penyegaran arsitektur dari Skylake sehingga sedikit lebih efisien. Generasi ini mendukung dual channel untuk tempat RAM, yaitu DDR3L1600 dan DDR4 2400, dan memiliki kecepatan 1 GHz sampai 4,5 GHz. Kelebihan Kaby Lake adalah dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Berikut seri dari prosesor Intel generasi Kaby Lake. Generasi ke-8 yaitu Kaby Lake Refresh. Diperkenalkan pada tahun 2017 dan menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer.
memiliki kecepatan 1,6 GHz hingga 4,5 GHz, serta didukung RAM DDR4 2666, tetapi kurang didukung RAM DDR3. Kelebihan Kaby Lake Refresh adalah memiliki lebih banyak jumlah core sehingga performanya meningkat 40% dan 2,3 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Dan berikut adalah seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake Refresh. Generasi ke-9 yaitu Kaby Lake. Kaby Lake dipublikasikan pada tahun 2017 dan menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer. Didukung RAM hingga 128 GB dan memiliki kecepatan 5 GHz. Kelebihan yang dimiliki Kaby Lake adalah Intel menyematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas, sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Kaby Lake sangat besar. Dan berikut adalah seri prosesor Intel generasi Kaby Lake. Generasi ke-10 yaitu Cannon Lake atau Ice Lake. Generasi ini disebut Cannon Lake atau bisa disebut juga dengan Ice Lake. Diproduksi pada tahun 2018 dan menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer. Mendukung RAM DDR4 3200 dan LPDDR4X3733 serta memiliki kecepatan 4,1 GHz. Kelebihan Cannon Lake adalah performanya lebih cepat dan dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Dan berikut adalah seri prosesor Intel dari generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Generasi yang terakhir atau generasi 11 yaitu Tiger Lake. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 nanometer plus. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan baterai yang hemat. Tiger Lake pada laptop menghadirkan 9 SKU produk dengan 4 core atau 8 thread dan di seri terbawah 2 core atau 4 thread. Serta diantaranya memakai GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD Graphics. Selain itu, generasi ini condong dipasangkan untuk laptop dengan desain ringan dan tipis. Berikut adalah seri dari generasi Tiger Lake atau generasi yang terakhir yaitu generasi ke-11. Nah, demikian penjelasan tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya dari generasi pertama hingga generasi ke-11. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.